Woi bro, kali ini saya mau coba ngasih apa ya? Ya sharing lah ya. Tiba-tiba pengen bikin sepeda pakai Inventor. Ya udah, kita bikin. Jadi Inventor yang dipakai di sini Inventor Profesional 2020. Ininya udah di setting ya. Udah di setting. Nah, sebenarnya kita lihat ya. Jadi saya tinggal pakai aja tuh assembly-nya. Langsung klik begitu. Tapi kalau teman-teman baru pasang sih ininya harus disetting dulu ya, jadi milimeter, terus standarnya pakai ISO ya. Nah, nanti kalau udah disetting tinggal klik aja assembly. Nah, ini bikin framenya nanti pakai, di sini ada fitur frame ya, jadi bikin rangka sepedanya. Nah, sekarang kita bikin rangka dulu lah ya, karena kalau yang lain kan komponen standar tuh ada beberapa, nanti kita bisa cari ya dari berbagai sumber lah, ntar dikasih tahu caranya. Yang sekarang kita fokus ke bikin ini frame dulu ya. Nah nanti kenapa kita pakai fitur frame? Nah ini harus di save dulu. Oke, kita save. Nama filenya frame sepeda gitu ya. Nah di sini kita pakai fitur frame, soalnya fitur frame ini fitur yang cukup powerful ya dan gampang diubah-ubah. Nanti saya contohin pakai dimensi asal gitu ya. Ntar kita coba ubah-ubah sesuai dengan keinginan ya. Jadi nanti diedit, sistem ngeditnya kita pakai parameter, makanya biasanya disebutnya cara menggambarnya parametric dimensional gitu ya. Langsung kita coba gambar dulu ya. Pertama, sebelum masuk ke bikin frame-nya, kita bikin dulu base-nya ya. Base itu naonnya ya, pokoknya sebuah file untuk file part ini dipakai untuk gambar sketsa. Nah karena dia hanya sebagai referensi saja, maka di BOM structure-nya ini dipakai reference ya. Jadi BOM ini adalah bill of material ya. Teman-teman yang udah pernah belajar gambar teknik mungkin tahu ya, bill of material itu adalah daftar komponen dipakai untuk acuan pembelian barang gitu ya, jumlah materialnya ada berapa, terus materialnya apa aja, standarnya apa aja, ada di sana keterangannya ya. Termasuk ukurannya, panjangnya berapa. Kalau misalkan ntar saya beli pipa gitu ya, pipa itu panjangnya berapa, diameternya berapa, itu nanti ada keterangannya di sini ya. Kita coba oke. Nah, kita gambar ininya dulu, rangka ya. Saya gambarnya di pandangan depan ya. Ini ada tulisan front di sini. Saya gambar pandangan yang depan aja, XY. Nah, saya mulai gambar dari titik center. Yang digambar di titik center itu bottom bracket ya. Bottom bracket naon gitunya. Gini aja lah. Saya menganggap teman-teman udah pada tahu gitu ya, bottom bracket tuh apa. Karena kalau dijelasin panjang, kalau teman-teman nggak ngerti bottom bracket apa, mungkin bisa cari informasi di Google ya. Kemudian nama-nama yang lain mungkin teman-teman juga bisa lihat nanti di Google ya, cari informasi tentang itu. Nanti mungkin di video selanjutnya lah saya kasih ininya, kasih keterangannya ya. Nah ini saya bikin 120 cm dulu ya, bagian ini. Kemudian bagian depannya saya bikin 100. Bagian samping sini saya bikin 850. Bagian sini saya bikin 750. Ini ukurannya ngasal dulu ya, yang penting kelihatan aja bentuknya. Nanti saya coba contohin gimana cara mengedit dengan mudah, otomatis gitu ya. Kita tinggal ganti angka-angka tertentu, nggak perlu buka-buka sketsa lagi, tapi nanti bisa otomatis ya. Nah ini kira-kira gambarnya gini dulu. Ini untuk yang bagian depannya ini udah oke. Nah bagian belakang kalau dilihat dari tampak atas seharusnya ada cabang ya, ke atas sama ke bawah. Jadi salangap gitu bagian tukang nanya. Salangap teh apa ya, mangap lah ya. Jadi kayak bentuk ikan gitu, bentuk ikan,
Sudutnya, nah sudutnya asal aja dulu, nanti kita coba bikin. Ini bagian belakang ini ada 2 garis ini adalah garis referensi ya. Jadi ini tinggal diklik aja tombol yang construction supaya garisnya jadi putus-putus dan kita nggak keliru ya. Nanti yang mau dijadiin frame itu garis-garis yang tidak putus-putus ini. Oke, nah untuk bikin yang calangap ya, calangap, bikin bagian belakangnya gitu ya. Kita pakai plane baru, dimana plane ini saya buat dia sejajar dengan yang ini XY ya. Kemudian dia punya sudut tertentu dengan yang XY, makanya saya pakai fitur yang angle to plane around edge ya. Nah, saya coba pakai 5 derajat. Kalau kita lihat dari atas ya, 5 derajat itu dia ke sebelah sini ya, ke sebelah bawah. Oke, kemudian kita bikin lagi plane yang satu lagi dari yang ini ya. Sorry, salah klik tadi. Bikinnya dari yang XY, arahnya ke sini. Terus saya bikin supaya dia simetri atas sama bawah. Saya bikinnya ini min 5. Jadi yang satu positif 5, yang satu negatif 5. Nah, itu kira-kira ya. Jadi ada 2 plane yang apa ya, calangap sebelah sini gitu ya. Nah, bikin sketsanya gampang, tinggal diklik. Habis itu saya pakai ini fitur project geometry ya. Project geometry ini dipakai untuk memproyeksikan yang referensi yang putus-putus tadi ke plane yang kita sedang buat sketsanya. Nah, sebelum kita kita finish sketch ya, kita klik dulu bagian 2 ini, garis yang diproyeksikan yang warna kuning putus-putus. Kita ubah jadi garis nyata ya, jadi construction-nya dimatiin. Tuh, jadi Q-nya. Baru kita finish sketch. Terus kita bikin lagi sketch yang di belakang. Ini juga di ini ya, project geometry. Klik, finish, gitu ya. Ini juga bikin frame-nya asal-asalan sebenarnya, bentuknya sebenarnya nggak begini. Nanti saya coba terangin. Sebentar, tadi kepencet ya finish sketch-nya, beleguk Nah, ini ya, lewat tadi. Nah, udah finish sketch. Nah, saya terangin ya. Sebenarnya bentuk frame itu nggak lurus begini bagian belakang. Jadi dia itu lurus ke sini dulu ya, ngikutin arah kursor. Habis itu baru bengkok, gitu ya, bengkok ke dalam. Dan bengkoknya pun nggak ketemu di sini sebenarnya ya. Jadi dia agak ngelebar dikit. Nah, ini mah biar gampang helanya. Nanti teman-teman bikin sendiri lah ya bentuknya kayak gimana. Ini mah saya cuma nunjukin aja caranya. Jadi bikin yang lain mah nanti silakan diatur-atur. Bikin sketsanya juga bisa merenya. Ini saya ngajarin fitur yang khusus ya, dimana teman-teman diharapkan udah pada bisa bikin pakai Inventor yang yang basic, diharapkan udah bisa ya. Saya nganggapnya gitu kudu diajarkan basic nah heula. Rada panjang ya video nanya. Jadi saya nganggapnya udah bisa. Nah, teman-teman nanti kalau mau belajar ya bisa cek di mana aja lah ya. Banyak ada di YouTube ada. Nanti kalau sempat saya coba bikinin deh. Nah, ini saya bikin sketsa tadi yang nomor 4 ini. Sketsanya dari tampak atas saya ambil yang ini XZ ya. XZ ini untuk bikin bottom bracket. Jadi bottom bracket itu nanti ditaruhnya di sini ya. Ini as yang untuk crank. Crank tuh kayuhan ya. Nah, saya bikin ada garis nanti di tengah sini. Saya bikinnya garisnya asal dulu di sebelah sini ya. Asal dulu sebelah sini dengan panjang 100. Terus nanti saya pindahinnya pakai constraint. Constraintnya pakai yang atas ini, namanya coincident ya. Tinggal diklik, pindahin ke sini. Nah, dia nempel di sini. Nah, terus saya coba bikin garis satu lagi. Nah, di sebelah sini ya. Garis ini sebenarnya garis informasi untuk
Supaya kita tahu gitu, kalau pakai sudut 5 itu panjang as di sini itu berapa kira-kira ya. Saya pakai project geometry, ini diklik ya, bagian titik ini diklik, saya proyeksikan titiknya, karena kalau bikin garis yang mengikuti lebar ini secara otomatis kita harus membuat titik yang berasal dari acuan garis. Nah, acuan pertemuan dua garis ini. Begitupun juga dengan pertemuan dua garis ini. Jadi nanti garisnya dari sini ke sini gitu ya. Jadi intinya mah sebenarnya kita ngelingkan banyak sketsa ya. Jadi kalau sketsa yang satu itu berubah, maka sketsa yang lain pun akan ikut berubah gitu ya. Dan ini garis ini saya bikin putus-putus karena dia garis referensi ya. Tah bisa dipercaya mahnya produk ya orang ganti ya jadi 10 gitu ya, orang ganti ya jadi min 10. Nah berubah ya, kita tahu asnya ini jadi berubah dan kita tahu nih berapa ukurannya kalau ada sketsanya kayak gini ya. Orang ganti deh ya jadi 10 jadi min 5 sorry 5 ya, terus minus 10 jadi min 5. Oke. Sip. Ya, ini udah selesai bikin base-nya. Kita balik ke frame ya, ke fitur assembly yang frame. Ini di save dulu ya. Kita masukin frame setelah itu ya. Frame ini saya coba pakai standar ANSI-nya ASTM Pipe family-nya ya. Jadi ada banyak sebenarnya. Saya coba pakai yang ASTM Pipe. Kenapa pakai itu? Hayang we gitu ya. Cuma orang we nya. Dah yang nyen sepeda gitu mah orang ya. Kita coba bikin ini 1,5 bagian depannya ya. Ini 1,5. Jadi ada tiga apa nih namanya, 3 frame ya, ukurannya 1,5. Ini saya apply. Nah ini saya ganti nama kode-kode yang angka-angka ya sama tuliarnya, ganti ku frame sepeda gitu ya. Dan skeletonnya juga ganti angka-angkanya ini dengan frame sepeda. Oke. Nah kemudian bagian depannya, ini bagian head tube ya. Head tube-nya saya ganti sama, saya bikin dari ini, yang 2 in ya, ukurannya biar kelihatan gede, lebih gede. Nah, ini 2 in, terus bottom bracket-nya juga 2 in. Oke. Nah, di apply aja biar nanti bisa lanjut ya. Kalau apply sama oke tuh, namun oke iya katutup jendelanya. Jadi harus ngeklik lagi, tapi kalau apply dia masih kebuka. Kemudian saya coba bikin ini bagian belakangnya, ini pakai yang 3/4 aja, 3/4, tapi yang tipis aja deh, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti tutorialnya sampai ini ya, kita coba sampai ngitung, bukan ngitung ya, orang mah ngitung ya, ngitung sama komputer, menjalankan fitur perhitungan tegangan, stress analysis ya. Nah ini udah di apply, di oke. Nah kita udah bikin nih frame-nya ya, supaya nggak mengganggu nih ukuran-ukurannya, orang sumputkeun heula ini. Visibility ya kita uncheck. Nah terus biar tampilannya agak bagus, visualnya pakai shaded with edge. Nah, biar ada kelihatan garis-garis gitu, nggak mulus gitu ya. Oke. Nah enaknya kalau pakai frame, nanti saya tunjukin ya gimana cara ngeditnya. Kita coba rapikan. Di sini ada beberapa sambungan yang nggak rapih ya. Kita coba rapihin dulu. Nah ini contoh ya, yang di bottom bracket ya, padu gitu ya. Nah ini harus kita rapikan. Cara ngerapiinnya kita bisa pakai fitur notch untuk yang ini, karena bagian batang ini harus dipotong mengikuti lingkaran bagian atas dari si bentuk yang ini ya. Nah caranya kita pakai notch, karena kalau kita lihat cara motong notch itu begini gitu. Jadi yang biru itu dipotong sama yang kuning
biru itu nu ieu gitu ya. Dipotong sama yang kuning. Nah, kuning itu yang mana? Yang ini sama yang ini. Tah, gitu ya. Potong tah tah tah. Tah tah tah. Tah tah tah. Ya. Kita potong. Jadi nanti yang sebelah sini itu nojos ke dalam ya. Motong yang berdiri ini. Berdiri ini namanya seat cup. Ya, seat cup. Oke, di apply. Nah, orang lainnya potong iya. Sekarang kita potong yang ini gitu ya. Nah, ini dipotong untuk dipotong dengan yang ini. Oke, apply. Jos. Ya. Kita udah punya dua komponen yang terpotong. Nah, sekarang kita coba potong yang ini ya. Cuma ini tuh unik ya. Kita nggak bisa motong langsung begini aja, tapi kita harus cek dulu ini. Ini tuh padu karena deketan ya. Jadi kita harus pakai fitur meter dulu supaya dia saling memotong satu sama lain. Kumaha yang memotong satu sama lain. Nah, ini pakai meter ya. Hai cek naon ya? Tukang kayu mah cenah adu manis cenah. Diadu manis. Yang diadu terus manis gitu. Diadu mah ada nyerinya lain manis. Ya orang ya pokoknya mah ya orang meter weh ya. Nih kita meter dua-duanya, klik gitu ya. Nah, di oke. Nah, ternyata yang kita meter bukan hanya ini ya, bagian atas. Nah, ya padu ya. Orang cas gitu. Nah, lincip mana yang nyuncung ya. Nanti yang nyuncungnya ini harus dipotong ya, biar nggak nojos kemana-mana. Nah, cara motongnya nanti kita pakai yang trim to face ya. Jadi kita potong ke face. Kenapa kok harus dipotong? Kita lihat nih ya. Kalau langsung pakai notch yang bagian bawah kayaknya orang potong lah iya duaan. Kita potong sama yang ini. Apa yang terjadi? Tuh, motongnya jadi kieu. Ieu nu nojos sebelah samping aya keneh gitu ya. Bahaya ieu ke. Ya. Bahaya. Nah, ini jadi senjata ya. Coba ya perang kita sepeda nanti nanawan. Nah, ini nu luhur bahaya kan nojos kanu non bujur ngeureun. Bahaya lain bujur ieu mah kanu nu hareupeun bujur. Ating naonnya hareupeun bujur. Bahaya ya. Jadi harus kita potong. Nah, potong dulu pakai trim to face. Nah, face-nya itu yang mana? Nah, face-nya kita pakai yang bagian tengah sini ya. Di base itu kalau kita lihat tadi ada plane yang namanya YZ. Nah, kalau kita potong sama yang YZ ini ada di tengah-tengahnya cup ya, yang arahnya ke belakang itu, memanjang dari depan ke belakang di bidangnya. Nah, jadi kita potong. Nah, nanti bagian yang nonjol di sini akan kepotong sama fitur notch ya. Nah, sekalian kita potong juga yang bagian atas. Ya, dipotong juga bagian atas. Jadi yang trim selected part ini nggak usah dinyalain ya. Frame membernya nanti kita pilih ada 4, 1, 2, 3, 4. Face-nya kita pilih yang ini. Oke. Kita oke kan. Biar tidak nojos ya, anu lain-lain karena bahaya. Baru notch-nya kita jalankan. Nah, gini ya. Tuh, jadi bagus ya. Oke, kita apply. Nah, saya punya trik ya, yang mungkin teman-teman bisa pakai juga. Jadi biasanya saya pakai fitur yang klik kanan itu untuk apply ataupun pindah dari perintah yang pertama ke perintah yang kedua. Contoh di sini perintah pertama ada frame member. Perintah kedua kita dipinta milih notch ya, pemotongnya gitu ya. Notch toolnya. Nah, pertama kita pilih dulu yang ini. Habis itu klik kanan apply. Apply. Ya, jadi nanti di klik kanan continue, baru kita pindah sendiri ke bagian yang select frame. Di klik ya. Nah, kalau udah diklik, baru kita klik kanan di apply gitu ya. Nah, cuma di sini yang lucunya teman-teman bisa lihat. Karena si cube-nya tidak panjang ke atas ya. Ini juga seharusnya memang panjang ke atas. Ini kan cuma sampai sini. Jadi dia motonginnya cuma sampai di sini aja. Nah, ini yang nonjol masih ada.
Nah, ini supaya nonjolnya ini hilang, kita panjangin dulu yang ini ya. Karena tadi kan bentuk rangkanya tidak menonjol ke atas ya, nggak apa-apa. Salah, nggak juga ya. Kan bisa dibetulin, bisa diedit. Kita pakai fitur lengthen ya. Fitur lengthen tuh kita manjangin frame yang udah dibuat ya. Nah, ini kita panjangin sekitar mungkin pakai 80 lah ya, jangan 70. Nah, kita pakai 80 gitu. Jadi diklik bagian ujung yang mau dipanjangin ya. Kalau kita ngekliknya bagian bawah, nanti dia manjangin ke bawah. Sorry. Oh, nggak bisa karena bagian bawah ini udah di notch ya. Jadi kita panjanginnya yang atas saja. Kalau yang masih baru gini, yang belum diapa-apain, kalau kita klik dan di sini dia manjangin ke kiri. Kalau kita kliknya sebelah kanan, dia manjangin ke kanan ya. Jadi ngekliknya sesuai aja. Nah, ini yang atas ya, berarti kliknya atas. Panjangin tadi 80. Kita klik apply ya. Ini head tube-nya kita panjangin ke atas sama ke bawah. Jadi kita pilih yang dua ini ya. Ada yang ini, ada yang ini. Kalau yang ini atas bawah ukurannya sama. Kalau yang ini untuk beda ukuran atas bawah. Saya coba bedain ukuran atas bawahnya. Yang bawahnya saya naikin jadi 80, yang atasnya 60 mungkin. Ya, 60-an lah. Oke, klik kanan, apply. Jadi yang bawah lebih panjang daripada yang atas ya. Nah, ketika udah semua, oke, baru kita notch ya. Oke, kurang tempo aja. Continue. Just, nah, kepotongnya. Coba jendil nah nubio di dia ya, hilang. Jendil itu apa ya? Ya, yang nonjol di sini hilang ya. Oke, kita apply. Terus kita notch bagian depan ya. Kita notch bagian sini dengan ini ya. Apply. Udah rada cepet ya. Supaya apa? Ya, supaya kelihatan jagonya gitu ya. Nggak, kalian nanti kalau misalkan teman-teman mau ngelihat ya bisa dipelanin ya, kan video mah bisa dipelanin. Oke, bagian ujungnya juga. Nah, ini kita meter kayak ketemu ya. Ini juga nanti dengan yang ini kita meter juga gitu ya. Nah, ini dia oke, dua-duanya. Sip. Ketemu tuh ya. Jadi nanti begini bentuknya. Sementara ini bottom bracket ya. Bottom bracket. Frame ya, frame-nya. Nanti bagian sini kita harus nempelin apa itu namanya? Plat untuk dudukan poros sepedanya ya. Nanti kita coba bikin. Oh ya, saya mau nunjukin kalau misalnya ganti frame gimana nih. Kan itu kita udah edit, udah dipotong-potongin. Kalau ganti frame gimana? Ya tinggal ganti aja. Yang mana yang mau diganti? Ini tinggal klik kanan ya di frame-nya. Sorry. Di salah satu ya, salah satu frame-nya gini. Ini bisa diklik kanan, edit gitu ya. Klik kanan, edit. Yang mana yang mau diganti? Misalkan saya mau ganti yang bagian ini ukurannya bukan 1,5 tapi 1/4. Tuh dikecilin ya. Ini juga dikecilin. Ini juga kecilin. Atau biar ekstrim kelihatan pakai setengah lah. Meskipun sebenarnya nggak mungkin ya. Kita apply aja dulu ya. Just. Saya nggak tahu nih hasilnya kayak gimana ya. Tapi kita coba aja dulu apply. Mudah-mudahan nggak ada error. Oh, ada error. Karena notch-nya jadi nggak benar. Ya, yang belagu kurang mindahnya ganti nah. Tapi ini yang lucunya semua fitur notch-nya akan disesuaikan ya. Fitur potongannya akan disesuaikan dan kalau ada yang error ya berarti memang error karena itu nggak mungkin terjadi gitu ya. Kita coba balikin lagi ini ke ukuran yang lebih besar mungkin ya. Kita pakai 1/4 aja ya. Kita pakai 1/4, kita oke. Kita oke. Ini notch error ya. Kita coba cek notch 2 itu di ANSI setengah ini
ke ANSI setengah ini ya. Kita coba oke dulu aja. Tapi di sini di update ini nggak ada masalah, berarti sebenarnya mungkin errornya pas yang tadi ya. Sekarang udah nggak error. Oke, kita coba lagi ya untuk ngecek benar nggak errornya hilang atau enggak gitu ya. Kita coba ganti yang ini mah insert member, insert frame, edit with frame generator. Kita ganti ya, klik ganti ke satuin, apply dulu. Nanti kalau nggak ada masalah kita ubah lagi ke 1/4 untuk ngecek ada error nggak. Nah, nggak ada error, berarti memang yang tadi message errornya untuk yang setengah tadi ya beneran ya. Kita ganti lagi lah ke 1/4. Cenah cek inventor gonta ganti wae belegug cenah jelema teh. Oh, pendirian cenah ganti-ganti wae. Nah, udah ganti lah ya. Jadi gitulah gampang kalau kita mau betulin ya, mau ngubah ini juga. Oh iya, jangkung teuing ya. Misalkan oh ini jaraknya terlalu jauh, ini aneh, ya base-nya aja diubah, nanti ini dinyalain, di visibility nyalain. Terus work plane matiin dulu ini, ganggu ya. Ini tinggal diklik aja jadi 80 ya. Kita coba kembali lagi ke sini, ke frame-nya diklik 2 kali. Nah, dia langsung pendekin ya. Kalau ini terlalu panjang, lengthen sama shorten-nya tinggal dilihat aja nih ada di frame berapa ya. Klik 2 kali frame sepedanya, terus ini klik find in browser, dia ada di sini, tinggal diedit aja nih length change-nya ya. Tinggal klik kanan, edit with frame generator, nanti keluar. Ini mau dikurangin lagi misalnya jadi 50 gitu ya. Terus yang bagian bawahnya mau jadi 70. Oke. Gitu. Jawabnya. Nah, itulah kira-kira sementara. Nanti next video mungkin kita akan bahas gimana ngeganti ini ya. Tapi nggak tahu lah. Nanti tergantung durasi. Kalau next video terlalu pendek ya saya sambungin sama yang inilah ya. Gimana nanti lah kumangke. Oke, mungkin itu bikin frame gampang ya. Nanti juga bisa diedit-edit. Ya itu aja dari saya. Mudah-mudahan teu bosan-bosan nempoknya. Ya bosan mah nya tong ditempoknya. Ya itulah. Kadang-kadang sakahayangna bikin video. Mau ini juga tiba-tiba pengen bikin sepeda aja. Ya. Dan bikin videonya ya tentang sepeda. Mungkin itu doang. Closingnya kumahanya. Ya kalau yang mau like syukur, kalau enggak ya teuing ya. Terus kalau yang subscribe sama yang nyalain loncengnya itu nanti dapat notifikasi kalau ada video baru ya. Kalau yang enggak ya silakan nanti dicek aja reguler ya. Barangkali ada video baru. Yang guys lah gitu aja nya. Yuk, waalaikumsalam.